Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan melaksanakan presentasi mata kuliah kesehatan masyarakat dengan tema melaksanakan promosi kesehatan. Baiklah, di sini saya Moza Raditya Mahardika akan bertindak sebagai moderator. Adapun anggota kami pada kesempatan kali ini, yang pertama ada Henti Syukuria, ada Tessa Dendra Putri, dan ada Putri Kiki Susela. Untuk pemaparan pertama yang akan dijelaskan oleh saudara Henti Syukuria. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah promosi kesehatan. Yang pertama yaitu sejarah promosi kesehatan disamakan dengan pendidikan kesehatan. Pada pendidikan kesehatan ditekankan pada perubahan perilaku masyarakat dengan cara memberikan informasi kesehatan melalui berbagai cara dan teknologi. Dari hasil studi yang dilakukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan para ahli pendidikan kesehatan didapati bahwa pengetahuan masyarakat tentang kesehatan meningkat tetapi tidak diimbangi oleh perubahan perilakunya. Disadari bahwa pendidikan kesehatan belum atau memampukan masyarakat tetapi baru dapat memaukan mengenai istilah promosi kesehatan sendiri juga mengalami perkembangan. Yang B yaitu definisi promosi kesehatan. Promosi kesehatan adalah segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik, dan organisasi yang dirancang untuk memudahkan perubahan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Dan C, adapun tujuan promosi kesehatan. Tujuan promosi kesehatan ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu tujuan program. Tujuan program atau refleksi dari fase sosial dan epidemiologi berupa pernyataan tentang apa yang akan dicapai dalam periode tertentu yang berhubungan dengan status kesehatan. Tujuan program ini juga disebut tujuan jangka panjang. Contohnya, mortalitas akibat kecelakaan kerja pada pekerja menurun 50% setelah promosi kesehatan berjalan 5 tahun. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini pembelajaran yang harus dicapai agar tercapai perilaku yang diinginkan. Tujuan ini merupakan tujuan jangka menengah. Contohnya, cakupan angka kunjungan ke klinik perusahaan meningkat sampai 75% sehingga setelah promosi kesehatan berjalan 3 tahun. Dan yang ketiga yaitu tujuan perilaku, di mana gambaran perilaku yang akan dicapai dalam mengatasi masalah kesehatan. Tujuan ini bersifat jangka pendek, berhubungan dengan pengetahuan, sikap, dan tindakan. Contohnya, pengetahuan pekerja tentang tanda-tanda bahaya di tempat kerja meningkat 60% setelah promosi kesehatan berjalan 6 bulan. Dan yang D yaitu visi promosi kesehatan. Visi adalah impian atau cita-cita harapan yang ingin dicapai oleh suatu kegiatan atau program. Promosi kesehatan sebagai lembaga atau institusi atau suatu program yang seyogianya mempunyai visi dan misi yang jelas. Oleh karena itu, sebab dengan visi dan misi tersebut institusi atau program mempunyai arah dan tujuan yang akan dicapai. Oleh sebab itu, visi promosi kesehatan atau khususnya Indonesia tidak terlepas dari visi pembangunan kesehatan di Indonesia. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019, yakni meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Adapun visi promosi kesehatan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama mau atau willingness memelihara dan meningkatkan kesehatan. Yang kedua mampu, ability,
memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Ketiga, memelihara kesehatan berarti mau dan mampu mencegah penyakit, melindungi diri dari gangguan-gangguan kesehatan. Yang keempat, meningkatkan kesehatan berarti mau dan mampu meningkatkan kesehatannya. Kesehatan perlu ditingkatkan karena derajat kesehatan baik individu, kelompok, atau masyarakat itu bersifat dinamis dan statis. Dan yang yaitu misi promosi yang akan dilanjutkan oleh teman kelompok. Kepada moderator, terima kasih. Terima kasih pada Saudari Henti Syukuria. Selanjutnya, misi promosi kesehatan akan dijelaskan oleh Saudari Putri Kiki Susela. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Henti. Selanjutnya ialah misi promosi kesehatan. Menurut Ottawa Charter 1984, secara umum misi promosi kesehatan ini ada 3 hal antara lain. Yang pertama, advokat atau advocate. Kegiatan advokat ini dilakukan terhadap para pengambil keputusan dari berbagai tingkat dan sektor terkait dengan kesehatan. Yang kedua, menjembatani atau mediate. Promosi kesehatan juga mempunyai misi mediator atau menjembatani antara sektor kesehatan dengan sektor yang lain sebagai mitra. Yang ketiga, memampukan, enable. Promosi kesehatan mempunyai misi utama untuk memampukan masyarakat. Strategi promosi kesehatan. 1. Advokasi atau advocacy. 2. Dukungan sosial atau social support. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat atau empowerment. Dalam piagam Ottawa tersebut dirumuskan pula strategi baru promosi kesehatan yang mencakup 5 butir yakini. 1. Kebijakan berwawasan kebijakan, healthy public policy. Yang kedua, lingkungan yang mendukung, supporting environment. Yang ketiga, reorientasi pelayanan kesehatan, reorient healthy service. Yang keempat, keterampilan individu atau personal skill. Dan yang kelima, gerakan masyarakat atau community action. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk Saudari Putri Kiki Susela. Selanjutnya, sasaran promosi kesehatan akan dijelaskan oleh Saudari Tessa Deandra Putri. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama, sasaran promosi kesehatan. Sasaran promosi kesehatan itu ada 3. Yang pertama, sasaran primer atau primary target. Sasaran umumnya ialah masyarakat yang dikelompokkan menjadi kepala keluarga untuk masalah kesehatan umum, ibu hamil dan menyusui anak untuk masalah kesehatan ibu dan anak, serta anak sekolah untuk kesehatan remaja dan lainnya sebagainya. Sasaran promosi ini sejalan dengan strategi pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, sasaran sekunder atau secondary target. Sasaran sekunder ini promosi kesehatan seperti tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh adat, serta orang-orang yang memiliki kaitan yang berpengaruh penting dalam kegiatan promosi kesehatan. Dengan harapan setelah diberikan promosi kesehatan, masyarakat tersebut akan dapat kembali memberikan atau kembali menyampaikan promosi kesehatan pada lingkungan masyarakat sekitarnya. Tokoh masyarakat yang telah mendapatkan promosi kesehatan diharapkan pula dapat menjadi model dalam perilaku hidup sehat untuk masyarakat sekitarnya. Yang ketiga, sasaran tertiary target. Adapun yang menjadi sasaran tersier dalam promosi kesehatan ialah pembuat keputusan atau penentu kebijakan. Hal ini dilakukan dengan suatu harapan agar kebijakan-kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh kelompok-kelompok dapat memiliki efek atau dampak serta pengaruh bagi sasaran sekunder maupun sasaran primer, dan usaha ini sejalan dengan strategi advokasi. Selanjutnya
Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip promosi kesehatan menurut WHO pada Ottawa Charter for Healthy Promotion tahun 1986. Di sini ada 7 prinsip promosi kesehatan. Yang pertama, empowerment, pemberdayaan, yaitu cara kerja untuk memungkinkan seseorang untuk mendapatkan kontrol lebih besar atas keputusan dan tindakan yang mempengaruhi kesehatan mereka. Yang kedua, partisipatif atau partisipasi, yaitu di mana seseorang mengambil bagian aktif dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, holistik, menyeluruh, yaitu memperhitungkan hal-hal yang mempengaruhi kesehatan dan interaksi dari dimensi-dimensi tersebut. Yang keempat, equitable, kesetaraan, yaitu memastikan kesamaan atau kesetaraan hasil yang didapat oleh klien. Yang kelima, intersektoral, antar sektor, yaitu bekerja dalam kemitraan dengan instansi terkait organisasi atau lainnya. Yang keenam, sustainable, berkelanjutan, yaitu memastikan bahwa hasil dari kegiatan promosi kesehatan yang berkelanjutan dalam jangka yang panjang. Yang terakhir, multi-strategi, yaitu bekerja pada jumlah strategi daerah seperti program kebijakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program atau jenis-jenis kegiatan promosi kesehatan. Menurut Ellsworth dan Simon tahun 1994 dalam Harry D.J. Maulana tahun 2009 halaman 26 mengidentifikasi tujuan area kegiatan promosi, yaitu ada 2. Yang pertama, program pendidikan kesehatan. Program pendidikan kesehatan ialah kesempatan yang direncanakan untuk belajar tentang kesehatan dan melakukan perubahan-perubahan secara sukarela dalam tingkah laku. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Tessa Dranda Putri. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pelayanan kesehatan preventif. Menurut Winslow, ada 3 tahap pencegahan yang dikenal dengan teori 5 levels of prevention, yaitu A. Pencegahan primer. Pencegahan primer dilakukan saat individu belum menderita sakit. Nah, ada 2 tahapan, yaitu kita akan melakukan promosi kesehatan, di mana pihak-pihak yang berwajib atau yang memiliki wewenang dalam kesehatan pada masyarakat itu melaksanakan promosi kesehatan untuk pencegahan yang utama. Dan yang kedua adalah perlindungan khusus. Nah, ini perlindungan khusus adalah memberikan seperti pelayanan-pelayanan kesehatan atau membuka posyandu terhadap bayi dan orang dewasa. Selanjutnya itu ada pencegahan sekunder, di mana itu ada yang pertama ada diagnosis diri dan pengobatan segera. Kalau kita sudah merasakan sakit-sakit yang tidak enak di dalam tubuh kita, segera melakukan pengobatan atau cek ke dokter. Yang kedua ada pembatasan kecacatan, di mana ini sering terjadi kepada balita ya, di mana orang-orang tua atau bayi tersebut tidak mengetahui penyakit yang tumbuh itu mungkin saja bisa menyebabkan kecacatan. Yang C adalah pencegahan tersier. Pada tahap ini upaya yang dilakukan adalah mencegah agar cacat yang diderita tidak menjadi hambatan sehingga individu yang menderita dapat berfungsi optimal secara fisik, mental, dan sosial. Nah, ini mungkin saja bisa terjadi pada lansia yang terkena stroke ya, atau balita yang terkena polio, jadi tetap dilatih pengoptimalan fisik serta mental agar ia tetap dapat berinteraksi sosial dan menjalankan hidupnya lebih baik. Ketiga, ada kegiatan berbasis masyarakat, di mana kegiatan itu adalah kita tujukan kepada masyarakat yang akan merasakan dan mengalami dampak dari kegiatan yang kita lakukan. Yang keempat ada pengembangan organisasi. Kita ajak organisasi-organisasi yang ada pada masyarakat untuk menyadari pentingnya suatu kesehatan.
Yang kelima ada kebijakan publik yang sehat. Jadi ada beberapa kebijakan-kebijakan yang membuat orang akan menjadi sehat. Seperti mewajibkan setiap minggu itu membuka jalan untuk dijadikan lari sehat ya, seperti kita ketahui seperti CFD. Yang keenam ada tindakan kesehatan berwawasan lingkungan. Jadi mungkin berkaitan dengan kesehatan publik tadi, di mana kebijakan publik tadi di mana kita mungkin atau setiap kecamatan itu mewajibkan setiap rumah memiliki tanaman di depan rumahnya atau membersihkan selokan yang ada di depan rumahnya. Dan yang ketujuh, kegiatan ekonomi yang bersifat peraturan. Nah, jadi harus kegiatan itu berpentinglah untuk meningkatkan perekonomian. Dan materi yang terakhir itu ada jenis kesehatan, promosi kesehatan meliputi 1. Pemberdayaan masyarakat, 2. Pengembangan kemitraan, 3. Upaya advokasi, 4. Pembinaan suasana, 5. Pengembangan SDM, 6. Pengembangan iptek, 7. Pengembangan media dan sarana, dan 8. Pengembangan infrastruktur. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang kami berikan menjadi bermanfaat, dan pendengar yang ada di manapun kalian berada, semoga selalu dalam kesehatan yang prima. Amin ya rabbal alamin. Saya Mauzaret Mardika sebagai moderator, mewakili teman-teman pemateri, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.